Oke, selamat datang semuanya di Selasa Radio Season 2. Sudah lama semenjak upload video terakhir, channel ini membagikan cerita tentang teman-teman kita yang sukses untuk kuliah di luar negeri dan bagaimana effortnya. Hari ini, Selasa Radio tidak bosan-bosan berbagi tentang hal yang sama. Kita berkesempatan untuk mendengarkan sedikit sharing dari narasumber kita yang bisa kita bilang sangat paham terkait hal perbeasiswaan gitu ya. Dia adalah seorang mahasiswa tingkat lanjut di bidang Fire Safety Engineering dan sekarang ada di Eropa. Gimana cerita lengkapnya? Oke, langsung aja. Silahkan, mungkin Mas Rida Tantowi ini bisa perkenalan diri dulu, Mas. Oke, jadi bisa dipanggil Awi aja biar singkat. Sekarang sedang berada di Swedia, tepatnya di kota Lund. Lund itu berada di sebelah selatannya Swedia, jadi lebih dekat ke ibu kotanya Denmark, which is Copenhagen, dibanding ke Stockholm. Ya, sekarang lagi kuliah S2 di bidang Fire Safety Engineering. Tapi dulu S1-nya adalah arsitektur gitu. Oke, jadi mungkin saya akan mengawali ya. Kayak dulu kan kita pernah sharing-sharing gitu ya. Kebetulan saya sama Mas Owi ini pernah satu instansi bareng. eh saya sih tahu ya perjuangan Mas Owi awal-awal dulu ketika apply di satu lembaga ke lembaga yang lain. Nah, sebenarnya yang mendasari Mas Owi untuk eh, kekeh untuk berambisi mengambil kuliah terutama di luar negeri ya, S2 di luar negeri. Kan itu memang visi dari Mas Owi itu dari apa awalnya, awal mula muncul perasaan itu, Mas. Sebenarnya niat untuk S2 itu udah dari lama. Semenjak dulu S1 diberikan kesempatan buat ke luar negeri juga beberapa kali. Dan yang paling mengena itu adalah ketika ke Portugal. Dan itu selama 1 tahun full beasiswa juga. Jadi kayak setelah balik dari Portugal, punya keinginan untuk bakal balik lagi deh ke Eropa. Dulu spesifiknya pengen ke Portugal lagi, cuman setelah beberapa pertimbangan akhirnya kayak ya udah gak masalah dimanapun yang penting ke luar negeri. Akhirnya kayak nunggu beberapa tahun, niat awalnya adalah cuma sekitar 2 tahun setelah kelulusan ini kayak kerja 2 tahun, tapi ternyata pandemi. Hmm. Jadi gue nggak bisa kemana-mana, stay di perusahaan yang sama. Kemudian di tahun ketiga mulai nyoba lagi, cuman saat itu belum dapat dan baru dapat ke tahun keempat ketika kerja gitu. Jadi kayak 4 tahun ya aku kerja di Hmm, sana. Jadi iya, 4 tahun akhirnya, hampir 4 tahun ya. iya, 4 tahun akhirnya memutuskan untuk resign. Jadi kayak ini memang udah terplanning dari semenjak S1 Hmm, hmm, dulu. hmm, hmm, hmm. Ya, eh, tentang effortnya, Mas. Ini saya sih karena kita pernah satu instansi dan satu circle ya. Saya kan tahu tuh untuk effortnya tuh sebegitu dalamnya ya Mas Owi untuk ah saya mau ke sana. Ya itu eh dari mana sih Mas Owi tahu info misalnya dari satu lembaga kemudian lembaga yang lain bisa nggak berbagi info gitu ke teman-teman. Mungkin di sini viewer saya tuh kebanyakan di usia-usia kuliah dan lulus kuliah gitu Mas Owi. Iya, untuk informasi sebenarnya banyak bertebaran di mana-mana, termasuk internet dan bahkan Hmm. di Instagram atau TikTok sekalipun banyak yang sudah membagikan informasi beasiswa ya. Tapi dulu ketika Hmm. S1, ITS itu punya banyak sekali program internasional. Jadi kayak setiap minggu pasti ada kayak seminar, kemudian ada talk show, ada roadshow dan sebagainya. Jadi kayak dulu tuh karena aku juga kerja sebagai jurnalis, jadi kayak Hmm. update dengan berbagai macam kegiatan yang ada di TS. Jadi kayak, oh di sini ada roadshow beasiswa Amerika, Hmm. kemudian yang di jurusan sana ada roadshow beasiswa ke Eropa. Jadi kayak aku punya banyak banget update mengenai event-event yang memberikan informasi peluang beasiswa. Jadi kayak dari situ awal mulanya kayak kemudian tertarik dan interview juga dengan orang-orang karena kan ya tugasnya jurnalis adalah interview orang-orang yang
terdahulu udah pernah dapat beasiswa, kemudian anak-anak berprestasi. Dari situ kemudian muncul keinginan, ah, pengen deh jadi kayak mereka. Kenapa aku cuma bisa menginterview orang-orang aja? Kenapa aku nggak bisa berada di posisi mereka saat itu? Jadi kayak Oke. mulai muncul Mm. motivasi dari sana gitu. Oke, jadi memang perjuangannya pun juga nggak yang satu gagal kemudian udah berhenti aja. Tapi Betul. saya tahu Mas Owi itu ketika satu gagal coba jalan yang lain gitu dan mungkin beberapa narasumber saya juga melakukan hal yang sama gitu. Banyak banyak jalan menuju eh Ketemu. iya betul. Nah, uniknya adalah Mas Owi adalah salah satu atau yang pertama di sini yang saya mintakan informasinya yang sekarang ada di Eropa. Nah, sebelum-sebelumnya narasumber saya itu di Australia, kemudian ada yang di Asia, di Korea. Nah, sebenarnya kenapa sih lebih memilih ke Eropa gitu Mas daripada ya yang di Australia atau yang di Asia gitu? Oke, pertama adalah karena sebelumnya udah pernah ke Portugal, jadi kayak udah Hmm, hmm, hmm. mengenal bagaimana wilayah di Eropa. Yang kedua adalah di Eropa, kalau kita mau pindah negara itu sangat gampang. Jadi tinggal naik bis, Hmm, butuh 1 sampai 2 jam, kita udah bisa pindah negara. Jadi kayak untuk traveling atau refreshing tuh sangat-sangat gampang. Tiga hmm, adalah peluang beasiswanya, jadi kayak karena sekarang gue disupport oleh beasiswa Erasmus Mundus, jadi kayak beasiswa ini tidak mewajibkan awardee-nya untuk pulang mengabdi. Jadi kayak eh, kalau kita pengen misalnya stay untuk internship, untuk kerja, atau mau lanjut studi itu nggak masalah sama sekali. Itu nggak ada keterikatan. hmm. Oke. Jadi setelah lulus kuliah pun di menetap di Eropa pun juga it's okay gitu ya. Nggak perlu mengabdi ke Indonesia. Nah, Itu bukan bukan kayak LPDP. oke. Nah, fire engineering. Fire eh, fire safety engineering. Kenapa? Betul. Kenapa fire safety engineering? Eh, Sebenarnya ini tidak terencana sama sekali. Jadi kayak Hmm, dulu tuh sangat terbuka untuk belajar apapun, baik kembali ke arsitektur ataupun ke manajemen konstruksi atau ke engineering management maupun ke hmm, kemarin ya apply-nya ya urban design. hmm. Salah satunya fire safety engineering masuk ke dalam target beasiswa saat itu. Nah, kebetulan tahun 2023 itu tuh aku terima 3 beasiswa. Jadi Oh, ada beasiswa tentang sustainability pertama, sustainability. yang kedua tentang manajemen konstruksi, Hmm, yang ketiga mengenai fire safety engineering. Nah, hmm, tiga-tiganya ini berada di negara yang berbeda dengan benefit yang berbeda dan juga prospek kerja yang berbeda. Jadi kayak setelah dibanding-bandingin, hmm. ini kan sangat kontras banget ya 3 bidang ini. Cuman Betul. setelah diskusi dengan senior, dengan alumni yang udah pernah berada di program-program Hmm, ini, hmm. kemudian gue Ya. menyimpulkan bahwasanya fire safety ini yang paling menjanjikan karena 90% alumninya itu udah terserap kerja sebelum lulus. Jadi kayak Oh, karena emang target utamanya adalah untuk bisa kerja gitu kan. Dan ya berdasarkan survei kayak ya, ya. penyerapan kerja dari program ini itu sangat-sangat tinggi dibanding program yang lainnya karena sustainability sangat general. Hmm, Kemudian hmm, manajemen konstruksi juga sangat general, sedangkan virus saat ini memang sangat-sangat dicari di Eropa karena hmm. beberapa tahun ke belakang itu sedang ramai terjadinya kebakaran gitu dan kebutuhan uh, engineer atau tenaga ahli di bidang fire safety ini sangat-sangat tinggi gitu. Oke, menarik. Tadi Mas Owi bilang fire safety engineering ini sangat dibutuhkan di Eropa. Artinya eh, ada apa ya? Ada sedikit keinginan memang untuk Mas Owi bekerja di sana gitu ya, setelah lulus gitu.
yang saya tahu sih memang untuk fire safety engineering di Indonesia ini masih belum begitu familiar ya di Indonesia gitu. Gitu ya, Mas. Betul, karena setelah Hmm. kemarin beberapa bulan ke belakang sempat cari kerja itu kan di internet, dan the role dari kita itu adalah fire engineer, dan ketika dicari di Indonesia itu belum belum ada. Yang ada tuh biasanya adalah fire protection engineer, dan Hmm. ada sedikit perbedaan di sana gitu. Jadi kayak di Indonesia memang belum terlalu umum untuk role fire engineer ini, dan makanya di Eropa itu sangat sangat sudah terstruktur, yang biasanya kayak mereka membutuhkan fire engineer di setiap project konstruksi baru maupun project konstruksi refurbishment atau kayak modifikasi gitu. Nah, Jadi aspek fire safety-nya harus terlibat di sana gitu. Sedangkan di Indonesia ya, biasanya ya. dihandle oleh Damkar. tenaga mekanik Oh, mekanik mekanik. biasanya. Justru. Ya, Oke. Nah, sebenarnya fire fire saya sampai lupa ya namanya. safety, Nah, fire fire safety, safety engineering. yes. Sebenarnya fire safety engineering ini apa sih, Mas Owi? Secara Oke, general tuh, secara general. Apa jadi bedanya dengan simpelnya adalah oh ya, apa bedanya dengan kita, fire-fire yang kita kenal selama ini? oke, jadi biasanya gini, kalau kita kan pernah kerja satu tim Ya, bersama untuk mengerjakan proyek fire safety juga ya. Nah, ya, ya. yang kita kerjakan adalah bagaimana kita, bentar, target utama ketika kita mengerjakan proyek kemarin adalah adanya compliance, kan, kayak Betul, kita compliance, mendapatkan sebuah sertifikat sertifikat. Ya, keselamatan kebakaran. ya. Nah, untuk mendapatkan sertifikat tersebut ada beberapa hal yang harus kita lakuin, kan. Dan yang Tes. kita lakuin adalah dengan cara, salah satunya adalah dengan instalasi hidran maupun Hmm, sprinkler. Oke, yes, kemudian diakses oleh pihak damkar. betul. Kalau udah oke, terbitlah tuh sertifikat, ya kan. Hmm, Nah, jadi sebenarnya yang membedakan dengan apa yang sedang aku pelajari di sini adalah, oke, kita memang tujuannya adalah untuk mendapatkan sertifikat hmm, compliance hmm, tadi. hmm. Tapi untuk mendapatkan sertifikat itu, prosedurnya ada banyak sekali gitu. Jadi kayak kita nggak serta-merta langsung baca regulasi, oh ternyata gudang Hmm, hmm. itu harus diinstal sprinkler. Itu nggak langsung ke Oke. sana. Jadi kita biasanya assess dulu resiko apa yang ada di dalam bangunan tersebut. Kemudian tingkat okupansinya bagaimana. Kemudian perilaku dari pekerjaan atau aktivitas yang Hmm, di hmm. sana apa aja. Kemudian kayak jadi kita melakukan risk assessment terhadap segala jenis potensi kebakaran uh, yang ada di sana. Kemudian kayak kita ngasih dan coba approach bagaimana kita bisa menyelesaikan atau meminimalisir potensi kebakaran tadi. Jadi kayak kalau misalnya ada beberapa cara yang memungkinkan api itu nggak bakal muncul, kita nggak harus menginstal sprinkler atau hidran tadi. Jadi kayak kita melakukan pendekatan menyeluruh mengenai potensi atau risiko kebakaran di sebuah bangunan. Jadi kayak ada banyak sekali metodenya itu. Jadi outputnya nanti akan lebih ke preventifnya ya. Nah, itu yang utama. Kemudian ketika preventif itu nggak bisa, nah itu baru ke mitigasi. Nah, mitigasinya tadi banyak. Kayak misalnya kita menyediakan tangga kebakaran, Hmm, hmm, kemudian menyediakan lebih banyak emergency exit, hmm. kemudian menyediakan uh, sprinkler tadi, dan lain sebagainya. Itu Nah baru itu ke kan sana. ya, ya itu kan sebenarnya di Indonesia sangat-sangat bisa dibilang bukan concern utama ya sebenarnya. Nah, ada nggak sih keinginan gitu dari diri Owi buat apa ya visi misi untuk ini tak bawa ke Indonesia nih, biar Indonesia nanti menerapkan hal yang kayak gini loh. Sebenarnya ini loh regulasi yang harus dijalankan sama pemegang pembuat regulasi dan sebagainya. Atau ya udah di Indonesia tetap seperti ini, tapi
aku akan coba mengembangkan aja nih di Eropa. Kalau udah mateng, nanti tak bawa ke Indonesia. Sebenarnya gimana, Eh, Wi? Saat ini belum kepikiran karena kan kayak pengalamannya juga masih sangat sedikit, kayak belum sama sekali terjun ke dunia profesional. Hmm, Jadi hmm, selama ini cuma baru belajar dari bangku perkuliahan, jadi kayak masih ngeliat dan mencoba memperhatikan aja dulu kayak beberapa tahun ke depan bakal kayak gimana hmm. sistem pengelolaan keselamatan kebakaran di Indonesia. Karena sebenarnya dari beberapa alumni udah ada yang balik ke Indo dan Oh, ada orang Indo satu memang. yang Memang orang Indo. Ada orang Indo yang mengambil jurusan yang sama ya? ada banyak. Jadi kayak Oh, oke. nggak banyak juga sih, kayak kalau bisa dibilang alumninya yang dari Indonesia itu sudah ada sekitar berapa ya? Ehm, 7 apa 6 orang. Tapi memang Oh, mostly kerja di sini. Kayak oh, yang oke. balik itu cuma ada berapa orang ya, 2 kalau nggak salah. Dan iya, dan mereka jadi yang kayak oke, Konsultan. eh, iya konsultan kayak bagaimana membantu, karena ada beberapa project yang kayak tidak bisa serta merta kita pasang sprinkler, kayak nggak bisa karena memang Ya. keterbatasan teknis segala macam. Nah itu Hmm, hmm, hmm. Ya, misalnya kayak gudang fungsinya dengan fire engineer tuh di dus-dus sana. gitu ya. Betul. Ya, ya. Nah, bicara tentang Eropa nih ya. Kan sekarang Owi ini di belakang ini di kosan ya? Di kosan atau Kawasan, betul, kawasan kosan ya? kosan. Nah, sebenarnya ada apa? Ada perbedaan culture apa? Ada komunikasi yang ada gap komunikasi nggak sih sebenarnya antara orang Indonesia sama orang sana tuh? Culture-nya tuh seperti apa sih sebenarnya? Terutama di dunia perkuliahan ya. Em, Beda-beda sih ya, kayak yang mana nih, karena aku kuliah di 3 negara yang berbeda. Ceritain semuanya. Em, Ketika di Inggris, di Skotlandia itu orang-orangnya sangat diverse, karena di UK ada Ah, banyak sekali penjuru manusia dan juga imigran juga banyak. hmm. Ketika di UK jadi kayak orang-orang itu pada uh, chill, sangat-sangat terbuka dan ramah, dan untuk hiburan segala macam itu sangat-sangat accessible. Jadi kayak Oh, oke. bar segala macam, alkohol itu gampang diakses. Nah, sedangkan kayak alkohol di UK itu gampang diakses, kayak misal lo bisa beli di supermarket. Tapi ketika di sini di Swedia, akses ke tempat hiburan kemudian kayak eh, minuman keras tadi itu tuh Hmm. dibatasi sendiri, ya minuman keras di sini hanya bisa dijual oleh store yang dimiliki oleh pemerintah. Jadi kayak Mirip pemerintah Indonesia ya, mirip yang Indonesia. di Indo bisa dijual di supermarket, ada di supermarket, Ada beberapa supermarket memang ada. ya kan. Nah di sini kagak ada sama sekali supermarket. Oh, Jadi sangat-sangat kayak itu, terbatas. iya, ada toko namanya Sistem Bolaget dan dia buka dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore doang. Jadi kayak di luar dari jam itu tuh nggak bisa dibeli dan harus menampilkan ID gitu. ID. Dan di Belgia juga mirip-mirip dengan di UK. Ketika di Belgia kemarin, karena orang-orangnya, ya Belgia berada di tengah-tengah Eropa kan, Hmm. dikelilingi oleh Prancis, Belanda, Belanda, sebagainya. Luxembourg. Tuh. Jadi kayak orang-orangnya juga sangat diverse dan sangat-sangat chill, dan em, banyak sekali kayak percampuran budaya yang sangat kontras itu ada di sini di Swedia, karena kayak orang-orangnya sangat Rasis, homogenes, bukan rasis. bukan rasis juga. Orang-orangnya sangat homogenes, jadi kayak apa ya, Hmm. karena orang-orangnya kebanyakan Kaukasian, dan Ya. tipikal orang-orang di sini ada sangat-sangat eh, reserve, jadi kayak orang-orangnya itu sangat kalem, diem, tertutup. Jadi Oh, kalau 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 lu nggak mencoba untuk memulai obrolan eh, lebih dulu, mereka nggak bakal ngobrol sama sekali, nggak bakal senyum, nggak bakal nyapa gitu. nah tadi kan ada banyak perbedaan tuh. Wi. Nah, ketika lu kuliah nih, eh mode yang mana yang lu pakai? Misalnya, apakah sama aja di
tiga negara ini atau ya lu menyesuaikan aja gitu. Misalnya kayak di UK lu akan lebih humble gitu. Sedangkan kalau di Swedia sekarang lu akan lebih ya jadi introvert aja gitu. Atau sama aja lu Iya, pukul rata gitu. harus menyesuaikan sih. Jadi Harus kayak, menyesuaikan. iya ketika di sini kayak lebih pada oke karena emang nggak cocok dengan warlocknya. Jadi kayak ya udah fokus ke studi. Sedangkan kayak aku lebih menikmatin hidupku di Inggris dan Belgia karena kayak Hmm. lebih gampang bersosialisasi. Ketika di Ini sini tuh benar-benar hmm, sorry, ini benar-benar kayak bahkan sendiri-sendiri. dosennya pun seperti itu. Maksudnya perilakunya itu, sorry, karakternya. Iya, dosen-dosennya juga begitu karena em, ya udah budaya udah Hmm, tertanam dari lahir kali ya. Jadi tapi kalau kalau mereka dengan geng mereka sendiri itu ya ya bisa aja ketawa-ketawa dengan bercanda gitu lah. Cuman kalau sama foreigner, stranger atau stranger. foreigner Ya. hmm, agak berbeda gitu. Oh, jadi ya untungnya aku nggak tahu nih kalau lu di sana itu berapa lama sih? Misalnya di Belgia berapa lama, di UK itu berapa lama, di Swedia itu berapa lama? Di jadi semester satu karena di Edinburgh, UK itu UK. 4 bulan. Mm-mm. Kemudian ke sini ke Lund, Swedia itu 5 bulan. Mm. Kemudian summer break. Kemudian di Belgia itu 4 bulan. Terus Oke. balik lagi ke sini lima Mm-mm. bulan. Oke. Mungkin ada sedikit. Oke, sudah. Wait. By the way nih ya. eh Kenapa sih kok kuliahnya itu Hmm, ada di tiga negara gitu? Kenapa kok kuliahnya ada di tiga negara? jadi ini memang sudah didesain kurikulumnya oleh program board atau manajemen board. Hmm. Jadi ini program Erasmus itu dimiliki oleh Uni Eropa. Jadi kayak Uni mereka Eropa. memang berusaha untuk mempromosikan universitas-universitas di Eropa. Jadi kayak joint degree Hmm. dikumpulin ke Hmm. dalam satu program. Jadi kayak ini akhirnya Pak Sakti ini dikumpulin universitas-universitas yang memang program fire safety-nya itu bagus. Jadi kayak oke, kayaknya masuk universitas di Eropa, di Inggris, kemudian Belgia, Swedia, dan Hmm. sebenarnya ada satu lagi Hmm. itu berbasis di Barcelona, Spanyol. Spanyol. Cuman balik lagi ke track yang kita pilih kebetulan trackku itu kemarin aku dapetnya di Gen Belgia. Jadi karena aku Oke. udah ke Gen Belgia ini Kan. nggak ke Spanyol lagi gitu. Jadi kayak Hmm. memang ini udah by design dari By sananya. design. Oke. Ya, Nah sekarang progresnya seperti apa, Wi? Sekarang sibuk ngapain nih? akhirnya sekarang bisa relax sejenak setelah Relax jenak. pengumpulan tesis. Ya karena beberapa bulan terakhir kayak bener-bener under pressure karena kayak kuliahnya susah, kuliahnya Relax. susah kayak aku mau nangis setiap hari apalagi semester pertama karena bayangin aku Gak ada nggak ada base-nya, gak ada kalkulus, dasarnya. nggak ada dasarnya karena dasarnya itu udah matematika, fisika, kimia lagi ya, matematika, fisika, kimia, yes itu Hmm. Hal-hal yang eksak kan pasti di situ. eksak. Jadi kayak aduh sangat-sangat sulit. Tapi akhirnya kayak di semester terakhir ini untungnya udah nggak ada perkuliahan, udah nggak ada ujian juga, Hmm. jadi Hmm. Hmm. bisa fokus ke penulisan tesis gitu. Tesis. Dan ini akhirnya tinggal ini sih, tinggal sidang nanti Oke. tanggal 26 Mei, kemudian ada presentasi poster, kemudian Hmm. apa lagi ya? Udah graduation. Ya standar lah ya, standar tesis lah ya sebenarnya. Betul. Oke. Mungkin terakhir nih, Wi. Ada nggak sih tips atau masukan bagi yang ingin melanjutkan di luar negeri nih? Terutama ke teman-teman yang sekarang kiranya mau ke apa? Mau lanjut ke kuliah lanjut gitu, Wi. Apa ya? Nggak kan? Eh, Memang dirimu kan
sebagai expertise ya. Kalau aku lihat sih Waduh, sebagai konsultan beasiswa juga sih. anjir. Aku bukan influencer ya, jadi kayak Ya masukan aja mungkin lah ke teman-teman. tips triknya adalah ya kalau mengalami kegagalan sekali jangan menyerah karena kita tuh masing-masing punya jatah gagal jadi kayak Mhm, coba terus dan diperbaikin skillnya jadi kayak misal IPK-nya jelek nggak masalah karena mhm, orang-orang di luar negeri khususnya Eropa itu menilai sebuah aplikasi itu secara holistik jadi kayak mereka nggak cuma ngeliat nilai tapi juga ngeliat kita di betul. kerjaan sebelumnya pernah ngerjain apa sih. Nah, itu yang bisa kita jual. Kalau karena kita pernah berkontribusi di project A, B, C, kemudian Mhm, role kita sebagai, misalnya apalagi sebagai PIC, mhm. itu sangat dilihat sama mereka dan jadi pertimbangan mereka buat bisa ngelolosin kita di beasiswa. Jadi kayak eh, aktivitas-aktivitas di luar akademik juga kayak misal volunteering, kemudian Mhm. kegiatan kepemimpinan itu bisa diikutin buat nambahin uh, ya CV gitu. Nah, penting tuh. Akhirnya hal-hal tersebut bisa tuh jadi modal buat kerja di luar negeri, ya kan? Insya Allah. Nah, ada rencana balik ke Indonesia Ya rencananya balik. Kayaknya bulan summer nanti aku balik. Insya Allah. Kalau dan tiketnya murah ya. dan kemudian balik lagi ke Eropa kan? Insya Allah. Kita lihat ke depan gimana ya. Oke, terima kasih Muhammad Ridha Tantowi atas sharing-sharing yang telah dibagikan ke teman-teman. Semoga menjadi eh, manfaat bagi teman-teman semua yang ingin melanjutkan ke Eropa, khususnya seperti Mas Owi. Itu ya. Baik, saya akhiri untuk sesi kali ini. Terima kasih sekali lagi buat Rida Tantowi. Saya Filian. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas berikutnya. Dadah.